Tetapi semuanya itu kan payung hukumnya harus jelas. Kalau saya Om terpilih nanti, itu menjadi lokus utamanya Om di situ. Ya, P1. Oke, menarik. Om Charles. Sepanjang saya tidak bisa buat itu, gonggong saja. Dan saya siapkan database sendiri itu. Saya siapkan nantinya ada aplikasinya sendiri. Gonggong saya bilang, kau tidak layak dan kau turun. Dan saya siap di situ. Selamat malam sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya Bung Fian N dan rekan saya Guru Aride. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Karena telah dan masih setia menyaksikan kami di podcast kami Tuki Api, tukar ide asik penuh inspirasi. Teman-teman, pada episode sebelumnya kita bercerita banyak hal dengan narasumber kita yang saya yakin teman-teman penasaran siapa narasumber sebelumnya. Dan itu sudah kami tayangkan di podcast kami di YouTube, Tuki Api Podcast. Jadi teman-teman bisa cek di sana, ada banyak hal yang sudah kami ceritakan di sana. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kami kedatangan tamu spesial. Seperti apa spesialnya, silahkan simak obrolan kami berikut ini. Oke teman-teman, di hadapan saya sekarang ada seorang tokoh, seorang narasumber yang bagi saya punya kapasitas untuk berbagi banyak hal di sini. Dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi di tahun ini sampai awal tahun depan. Kita akan berbicara tentang politik, praktis dan banyak hal lagi. Ya, dan pada kesempatan ini saya meminta kepada tamu istimewa ini, tamu spesial ini untuk bercerita tentang karirnya dan siapa beliau. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat kita di Nagekeo ini dan khususnya Bu Obaye. Itu harus perlu tahu siapa beliau ini dan apa kesibukannya. Itu masyarakat tahu juga. Dan silakan bercerita banyak hal. Nanti kita mengalir begitu saja. Oke. Baik, teman-teman semua, Om Fian, Om Ari, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Nama saya Charles Marianus Tuevedo. Pekerjaan saya sebagai penyedia jasa konstruksi. Sesuai dengan konteks ya, Om Pian, Om Ari undang saya ini malam, kita cuman berbincang-bincang ya. Oke. Kesempatan, momen kali ini saya adalah seorang caleg dari Partai Gerindra untuk calon legislatif atau calon DPR Kabupaten Nagekeo. Saya dari Partai Gerindra dengan nomor urut 6. Ya, untuk sementara mungkin yang bisa saya sampaikan begitu. Mungkin saya kembalikan. Oke, baik. Saya panggil dengan Om Charles ya. Ya, Om Charles. Om Charles sendiri menyampaikan tadi, Om Charles orang caleg juga untuk DPRD Nagekeo dan penyedia jasa konstruksi ini. Nah, dua hal ini menarik omong nih. Penyedia jasa konstruksi dan keinginan menjadi caleg ini. Menarik ini. Dua hal ini. Dan saya pengen tahu dulu Om Charles. Apa yang akhirnya mendorong Om Charles untuk terlibat ke sana, ke caleg, mendaftarkan diri menjadi seorang DPR ya, lewat jalur yang mungkin yang proses kaderisasi. Ya saya tahu Om Lale sebelumnya di partai yang satu tapi akhirnya memilih Gerindra. Nah, tahun kemarin kan sempat ikut juga dalam pentas politik ini. Dan saya pengen tahu kenapa kegagalan pertama itu yang mendorong Om Charles sampai ke sini. Tetapi jangan sebelum itu Om Charles. Saya pengen tahu juga keinginan terbesar Om Charles untuk mau bertarung lagi itu apa itu? Oke, saya langsung jawab aja. Sebenarnya ikut berpartisipasi dalam hajatan politik yang sedianya sesuai agenda konstitusi setiap 5 tahun
kita mau ambil peran di situ. Kalau pertama saya mau sampaikan bahwa ya memang saya punya hak politik. Hak politik saya itu kan tidak saja memilih, tetapi juga dipilih. Dalam urusan yang lebih mengerucut lagi, bahwa saya memang disiplin ilmu yang saya geluti itu kan ya ilmu sosial politik. Itu yang saya kuliah, yang saya pelajari. Tetapi kalau sebatas ilmu saja saya pikir ya itu kan di belangku kuliah. Apa teori atau ilmu apa yang kita pelajari itu tuh kan tidak pas lah. Itu hanya sebatas teori. Kita mengaplikasikan itu, kita mau menerapkan itu dalam politik praktis itu kan banyak hal yang sebenarnya kita tidak belajar. Kita harus kuasai dulu ilmu kemasyarakatannya dan urusan-urusan lain begitu banyak. Tetapi hari ini saya mau berperan, saya mau ikut, mau maju lagi sebagai seorang caleg dengan partai yang berbeda. Buat saya satu saja, bahwa keterwakilan anak muda itu masih kurang buat saya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjadi utusan atau orang yang dipercaya oleh anak muda untuk hadir di sana sebagai apa ya? Sebagai utusan anak muda juga, kalau yang lebih dari itu ya sebagai penyambung lidah rakyat. Sebagai mewakili suaranya masyarakat kan di situ. Ya itu yang saya mau. Kenapa? Karena memang yang saya lihat akhir-akhir ini anak muda kan malas mau terlibat dalam dunia politik. Lebih cenderung orang merasa bahwa kami talo. Sementara kalau saya lihat tuh potensi di anak muda itu begitu banyak, begitu besar. Tapi pertanyaan saya kenapa anak-anak muda, termasuk Om Fian sendiri kenapa tidak mau caleg? Seharusnya saya membuat pertanyaan balik juga kan. Sementara kalau saya lihat dari potensi, bisa. Tapi hari ini saya yakin dengan motivasi saya melihat persoalan yang ada depan mata. Yang saya alami dalam keseharian saya. Banyak yang belum diperhatikan. Dan bukan berarti bahwa teman-teman atau senior-senior saya yang sudah jadi tim mereka, tidak. Mereka juga sudah berbuat, mereka juga sudah bekerja. Tapi mungkin saja ada yang terlupakan. Ada yang belum dijamah. Nah, lewat kontestasi kita 5 tahunan ini yang diatur oleh konstitusi, makanya saya ingin maju di situ. Ya, kalaupun dipercayakan oleh masyarakat, saya dikasih kesempatan, ya saya ingin berbuat. Dan saya ingin menampilkan sesuatu yang beda. Sebagai orang muda loh. Nah, kalau saya di situ. Oke, baik, Om Charles ini. Yang menarik tadi yang saya mau tanya lagi. Om Charles sampaikan tadi untuk berpartisipasi. Kalau sekedar partisipasi sebenarnya saya bisa juga partisipasi. Ya. Entah mau pilih kita mau dipilih atau tidak. Ya, sekedar partisipasi. Ya. Apakah memang Om Charles hanya mau partisipasi begitu saja? Baik. Kalau buat saya, ini kan soal kesempatan. Hari ini kan fenomena politik secara nasional ya. Saya dengan kesempatan yang diberikan ini untuk maju sebagai seorang caleg, dan saya tidak mau itu hanya sebatas bahwa hanya caleg, tidak. Saya harus terpilih sebagai orang yang dipercayakan oleh masyarakat, sebagai seorang legislator. Dari dapil bawah. Karena kita ketersediaan kursi itu kan hanya 6.
Dan saya berharap ya dari 6 itu tuh salah satunya ya saya harus ada dalam itu. Kenapa demikian? Karena saya pikir ya saya sudah cukup siap. Mungkin orang lain melihat saya mungkin tercela, itu opini orang. Tapi buat saya hari ini saya merasa saya layak. Pendapat pribadi saya bisa. Yang saya takutkan satu, ketika saya jadi, saya tidak bisa berbuat sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat atau apa yang diharapkan oleh konstituen yang memilih saya. Buat saya mungkin sementara itu saja. Oke, baik. Om Charles, semakin menarik nih. Om Charles ingin membuat suatu gebrakan atau perubahan. Ketika kita mendoakan, kalau Om Charles salah satu dari enam orang ini, 6 kursi ini, Om Charles menempati salah satu. Om Charles ingin membuat sebuah perubahan. Tapi yang kita tahu nih tugas seorang DPR kan pengawasan, habis ya penganggaran ya, ya, nih budgeting. Dan dengan ketiga tugas ini, dan Om Charles tadi sampaikan Bapak ingin menyampaikan Bapak akan ada perubahan yang ini Om Charles bangun di sini. Nah, perubahan ini masuk di tugas yang mana ini nih? Kalau buat saya itu semua tiga-tiganya. Tiga-tiga ya. Kita berupaya untuk maksimalkan. Maksimalkan yang saya maksud sini kan soal peran saja. Contoh, ada hal yang sebenarnya depan mata. Kita dari Bawai ini kan yang menjadi titik sentra kita di mana? Ya paling seputaran ini. Kalau saya lebih melihat pada pelayanan, kalau saya lebih melihat pada fasilitas umum, pelayanan publik, seperti lapangan, seperti pasar, yang kalau saya boleh bilang hari ini kan amburadul dan tidak diurus di situ. Kita ingin merubah. Kita ingin ada hal yang lebih baik dari sisi pengelolaannya, dari sisi penataannya, dari sisi perkutuan tenaga kerjanya. Ya saya pikir di situ tuh kan salah satu tugas anggota DPR itu kan ada di situ. Aturan umum. Secara nasional orang bilang, wah DPR itu kan fungsinya apa? Legislasi. Tapi sini tidak. Kita tuh hanya bisa buat perda. Kalau saya mau satu, harus bisa buat perda tentang pengelolaan pasar. Ini hal yang ada depan mata, tapi kita belum buat. Bagaimana kita koordinasi dengan pihak eksekutif untuk buat peraturan daerah tentang pengelolaan pasar. Kalau kita ini pasar akra, pasar mingguan ya. Tapi bagaimana yang kita lewat selama ini, dari mana saya, kalau hari Rabu itu orang pusing, puyeng. Ini link aksesnya mau lewat pasar ini kan susah. Kita membutuhkan waktu itu kan paling cepat setengah jam. Kalau kau mau dari Mbai atau dari mana saya mau ke bandara, atau kita dari bawah, ya rumah saya di bawah loh. Mau keluar juga setengah mati. Saya harus cari alternatif untuk keluar. Tapi sayang juga, ini kan link untuk kita keluar kan. Jalur jalan juga nih, aduh. Aksesnya kan belum terbuka semua. Kita hanya macet di link pasar ini. Jadi buat saya hanya satu saja. Karena masuk dalam tugas dan tanggung jawab juga. Kalau jadi DPR kan harus bisa berpikir tentang itu juga. Mungkin senior-senior yang dari kemarin, mereka juga sedang berpikir ini. Tetapi mungkin belum kesampaiannya. Kalau saya, konsep saya kali ini kan yang saya harus utamakan itu
bagaimana tentang pengelolaan pasar. Karena di situ dia pasti akan masuk tentang tenaga kerja juga. Toh, kalau kita buat perda pengelolaan pasar, ikutan itu kan banyak. Dibuatlah perdanya jadi, dibuatlah perusahaan daerah pengelola pasar. Dan ini bukan hanya konsep, memang daerah lain orang sudah buat. So, kenapa kita tidak bisa? Mungkin saja hanya kita tidak mau berpikir ke sana, Om. Itu bisa. Dan kalaupun konsep saya ini nih, yang berpikir hanya saya, toh kalaupun saya jadi ya tidak akan jadi lah, Bos. Saya juga harus membangun link, membangun komunikasi dengan teman-teman DPR, dengan eksekutif yang mungkin membinangi situ kan bagian hukum, bagian organisasi. Ya kita diskusi. Toh kalaupun perdanya itu sudah ada, pasti pergulatan tenaga kerja ada. Dibentuklah PD Pasar. Ya secara otomatis tenaga kerja. Yang pertama itu kan harus hidup itu orang seputar pasar. Lama masanya untuk cleaning service dan untuk security harus cari orang jauh-jauh, itu kan lucu. Bagaimana Om Fian? Itu pertama. Yang kedua, penataannya menjadi lebih rapi. Orang senang datang pasar karena rapi, tidak macet. Faktor ketiga, PAD. Retribusinya pasti akan naik. Karena dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, otomatis orang mau bayar retribusi dia tidak tanggung-tanggung. Kau pun so 5.000, 10.000, ya mau loh kami. Yang penting, baik, soja kami dia menjaga nih kamu ya di situ Om. Tapi selama ini kan belum tersentuh, belum terpikirkan sampai ke situ. Kalau saya konsep dasar saya di situ Om. Ini yang harus dibuat. Oke baik Om, ini Om Charles. Menarik Om Charles bicara tentang pengelolaan ini. Dan Om Charles sendiri sampaikan bahwa sudah dipikirkan senior-senior sebelumnya, tapi mungkin tidak tersentuh. Apakah ya ini saya ingin mencari tahu ke Om Charles ya. Ya linknya sudah lebih banyak dari saya dan Om Guru Ari. Pengen tahu lebih banyak hal ini nih. Apakah jangan sampai selama ini hanya karena kepentingan saja. Makanya tidak terjamah begitu rapi keadaan pasar kita ini nih. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang dibangun di situ. Sampai akhirnya keadaan lapangan kita seperti itu. Padahal fasilitas ia mempersatukan semua orang itu lapangan di pasar ini. Apakah yang Om Charles lihat selama ini jangan sampai ada kepentingan di balik itu semua? Kalau saya melihat ini semua kan, ya kembali ke orangnya. Sepanjang yang saya tahu tidak ada kepentingan. Cuman yang ada itu kan miskomunikasi saja. Sehingga semua fasilitas umum itu kan tidak dijaga dengan baik. Soal peruntukannya itu tidak tepat sasaran. Ya kembali ke Om Fian, mungkin kalau memang ada yang seperti itu saya kurang tahu. Tapi kalau saya sendiri kan fair-fair saja. Tapi buat saya bahwa ada hal yang belum terpikirkan. Iya. Untuk saat ini ya, belum terpikirkan. Dan saya ingin fokus di situ. Dan yang menggunakan pasar ini kan bukan cuma orang bawah loh. Ya yang menggunakan pasar yang datang. Pasar ini ada karena memang pertemuan antara yang menjual dan yang membeli. Potensi kita yang ada di sini, Bawai, Kecamatan Bawai. Potensi kita nih untuk meraup retribusi yang besar apa semua. Saya pikir ini fasilitas umum, pasar Bawai. Belum pernah ada dari mata loko di mana atau dari Sedaratan Flores ini, pasar mingguan yang seramai pasar Bawai itu saya belum temukan. Pasar Bawai itu kan unik. Kenapa? Bukan saja pakaian yang dijual, sayur. Tapi kalau mau cari kerbau juga ada. Sapi. Bahkan babi landak juga dijual. Nah itulah ada yang uniknya pasar Bawai. Cuman sayang. Eman-eman juga hari ini tidak ditata, tidak dikelola dengan baik. Kalaupun pemerintah mau fokus saja ini kan, uangnya begitu besar di sini. Saya pastikan ini, jangan ngomong pasti Om ya.
dalam hitungan saya ini kan 3 sampai 4 miliaran dalam 1 minggu. Mulai dari Selasa sore Iya, ya, sampai dengan Rabu sore itu kan uangnya berputar di pasar sini, Om. benar. Tapi kita kan tidak pernah berpikir lebih jauh. Bagaimana peningkatan PAD-nya? Bagaimana peningkatan pelayanannya itu? Lo orang datang dari jauh-jauh, bahkan ada yang datang dari ND. Manggarai. Orang ND itu, Om, jangan salah. Dari Minggu malam disuruh, dari Selasa malam disuruh datang. Kayak Om Gula atau TK Ika Panggang. Ika Panggang, Om. Iya. Orang Bawai paling suka itu loh. Dari saat kecil memang banyak orang cari ikan panggang. Iya. Selasa malam tuh mereka sudah ke situ. Kami gai Ika Panggang boleh. Mereka yang datang duluan tuh hari Rabu tuh mereka tidak jual lagi. Terus sudah habis itu. Iya. Kita ini kan yang lemahnya itu kan dalam sistem pengelolaannya. Pemerintah juga dia mau terlalu genjot soal retribusi, soal ini kita omong soal pajak daerah nih. Payung hukumnya di mana? Tidak ada. Belum ada ya, berarti belum ada. Iya, belum ada untuk sementara. Jadi kalau yang saya lihat terakhir kan, Pemda juga mau pungut karcis juga itu kan. Terus selama ini yang pungut itu bagaimana tuh? Loh, kalau selama ini yang pungut itu kan saya tidak tahu dasar regulasi yang mereka pakai. Ada yang jaga untuk atur lalu lintas. Itu kan kembali ke instansinya, Om. Untuk parkiran apa semua ada teman-teman kita. Kemarin tuh semasa COVID terbawa sampai sekarang tuh mereka bilang relawan. Ya. Dan saya profisiat buat pengorbanannya mereka. Memang mereka keciprat sedikit juga rezeki. Toh uangnya dikumpul semua tuh disetor, setelah itu bilang kau gaji. Mereka tuh sama seperti yang harian, berapapun dikasih. Dibayar. Terus yang mungut-mungut ini, yang di stand-stand itu ada juga. Tapi target dan besarannya kita tidak tahu. Kalau saya amat sangat penting, kalau mau genjot tentang pendapatan daerah, jangan main-main loh. Tetapi semuanya itu kan payung hukumnya harus jelas. Kalau saya Om terpilih nanti, itu menjadi lokus utamanya Om di situ. Ya, P1. Oke, menarik. Sepanjang saya tidak bisa buat itu, gonggong saja. Dan saya siapkan database sendiri itu. Saya siapkan nantinya ada aplikasi saya sendiri. Gonggong saya bilang, kau tidak layak dan kau turun. Dan saya siap di situ. Lebih baik saya jadi penyedia jasa. Saya cari makan, Om Fian. Saya tender di mana semua, santai saya. Kalau saya begini, Om Fian. Tidak saja mengejar untuk jadi DPR. Kasar ya saya mau omong. Saya harus menjadi pesuruhnya masyarakat. Dan saya harus tahu diri. Saya tidak senang jadi pejabat. Saya harus jadi perpanjangan tangannya mereka. Saya harus jadi pelayannya mereka. Kasarnya saya jadi pesuruhnya mereka. Itu konsep politik yang benar. Dalam soal kebersamaan. Bahwa kita omong bela-bela, nggak mau nggak mau jadi DPR. Begitu banyak juga orang yang percaya kita tuh. Karena memang mereka percaya. Jadi dalam percaya itu ada kesian juga. Tolonglah, paradigma politik kita harus dirubah. Jangan sampai berpikir bahwa menjadi DPR itu kan sebagai lapangan pekerjaan yang saya harus kejar. Sorry. Kebanyakan yang saya lihat mungkin orang saya potong Charles. Menarik yang pas Om Charles omong ini nih. Orang melihat ini DPR itu menjadi lapangan pekerjaan untuk menyiapkan diri 5 tahun lagi. Baik, kalau saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi yang Om Charles lihat selama ini apakah ada gambaran Om Charles melihat bahwa yang incumbent khususnya ini, apakah mereka sedang menyiapkan itu juga? Salah satunya mungkin ya. Itu saya tidak tahu. Kembali ke pribadinya mereka, kembali ke dirinya mereka. Ke dirinya mereka, iya. Tapi kalau buat saya secara pribadi, sepanjang saya tidak layak itu tuh, masyarakat saya, kamu bersuara saja, turunkan saya. Dan saya tidak hanya omong,
Saya pakai database saya. Saya pakai sistem, saya pakai aplikasi. Yang sedang saya siapkan itu tuh kritik saja. Ketika saya tidak berbuat apa-apa, ketika saya tidak mampu. Ketika mungkin saya ini malam dipanggil, dan apa yang saya bicarakan ini, yang saya sampaikan ini, tidak bisa buat, kasih turun saya. Ya, masyarakat Saya gentleman, saya masyarakat siap. pantau ini. Ini jadi Silakan, jejak oke. digital kita ya. Ya. Ya, itu penting itu ya. Ini penting. Ya, penting sekali jejak digital ini biar masyarakat pantau. Sehingga ketika, kalaupun saya tidak lagi Om Fian, Ya, sebagai masyarakat saya juga harus kritik. Iya. Itu penting. Dan yang penting buat saya itu, bahwa saya jadi itu kan saya harus dikontrol, saya harus dikritik. Jangan sampai mau kritik orang bawah kita ini kan eman-eman juga, mau kritik emak suai kita apa penjaga balon. Kalau saya tidak, kritik aja bebas. Karena memang itu haknya mereka yang memilih. Tapi kadang ada yang banyak baper tuh ketika dikritik tuh. Ketika dikritik banyak yang baper juga. Akhirnya jadi persoalan pribadi itu. Tidak perlu. Tidak perlu. Dalam sistem demokrasi yang lebih baik, dalam sistem demokrasi yang lebih dewasa hari ini, untuk apa tersinggung? Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa menjadi DPR, seorang legislator, wakil rakyat itu kan bukan bawaan lahiriah. Syukur karena memang kita dipercayakan. Dan setelah kita dipercaya, apakah kita bisa berbuat sesuai apa yang diharapkan, sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat? Kunci suksesnya hanya di situ. Sepanjang apa yang diharapkan itu, apa yang dimana kita tidak bisa buat, pengadilan itu kan 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kita akan diuji. Kita akan diukur soal kapasitas, soal kapabilitas, diukur di situ. Tapi kalau saya tidak mau, 5 tahun terlalu lama. 2 tahun. Masuk ke database saya tinggal komen di situ. Makin juga silakan, itu haknya lu. Tapi orang kita kan manusia yang beretika. Kan tidak mungkin. Tapi kan itu, mau apa kau tahu jadi DPR, kau ganti, kau PAW polo, ya sudah saya siap. Tapi sebagai penyambung lidah rakyat, saya pingin ya, soal perkembangan paradigma politik ini, kita kan dari orde lama Om Fian, masuk orde baru, masuk reformasi. Tidak tahu ke depan lagi, ini zaman apa nih yang kita mau lihat nih. Sekarang berkembang, dunianya milenial. Manusia milenial, generasi muda saat ini. Dia tidak sedang mau diobok-obok. Dia tidak sedang mau didikte. Dia sedang menginginkan kemajuan. Perkembangan yang lebih baik tanpa dipaksa. Tanpa didikte, kan begitu Om. Om Charles ini menarik ketika Om Charles ngomong anak muda ini nih. Saya teringat kembali dari ada satu pernyataan Om Charles tadi di bagian-bagian awal tadi. Ada hal yang membuat anak muda pada akhirnya biar sudah yang ke politik praktis, biar kamu yang orang tua, kamu yang sudah berpengalaman. Apakah karena ini pengaruh dari proses kaderisasi dari partai itu tuh yang gagal mendidik, atau menurut Om Charles bagaimana itu soal ini? Kebanyakan anak muda seperti itu. Ya, semua kita ini kan bebas Om, ya, untuk mengakses kita punya kesempatan, keinginan untuk berpolitik. Tinggal kita memilih. Kalau mau berpolitik lewat partai politik. Kalau kita main tunggal memang susah-susah Om, lewat partai politik. Nah, kita mau bergabung, terserah, kembali ke kita sendiri. Kita mau milih yang mana. Misalkan saya kemarin, saya di Nasdem. Tapi hari ini, saya memilih kendaraan saya, saya lewat Gerindra. Kenapa? Ya kita punya otonomi pribadi, kita punya otonomi khusus yang ada dalam diri. Kamu kiblatnya kemana? Mau ikut kendaraan mana?
Kalau saya buat begitu, seperti itu Om ya. Saya memilih yang mana, di tempat itu saya merasa nyaman. Saya bisa Berarti sebelumnya tidak nyaman ya? berkompetisi. Berarti sebelumnya tidak nyaman ya? Kan Om Charles bilang lebih nyaman. Berarti sebelumnya tidak nyaman atau bagaimana? Kalau bilang belum nyaman, tidak juga Om. Nyaman-nyaman, itu Nyaman, kembali nyaman. ke kita. Iya. Tapi sebenarnya saya sedang menghitung soal kesempatan. Soal Kesempatan. timing. Peluangnya. Peluang. Jangan sampai orang bilang saya kan tahan bemo dari belakang. Iya, kalau saya ingat, ya perolehan suara kemarin berbanding yang lain bisa duduk sebenarnya kalau saya lihat di partai yang lain. Ya, Dari mungkin jumlah, seperti itu. dari Tapi jumlah yang suara namanya kesempatan. kita pejuang politik. Ya. Tuhan mungkin sedang mengatur. Oh kau jangan dulu. Nanti ada kesempatan. Menarik ini. Itu. Menarik Om Charles. Tapi ada satu hal lagi. Ya tentang anak muda. Dan Om Charles sempat singgung. Kita meneruskan kepercayaan masyarakat ini nih. Masyarakat sedang mempercayakan kita nih. Oh jangan. Sabtu suara ini saya percayakan ke kau. Kepercayaan itu biasa ditimbulkan karena ada sesuatu yang sudah diberikan. Misalnya nih, yang sering terjadi Om Charles. Money politik ya. Ya. Nah, jangan sampai kita bangun kepercayaan masyarakat ke kita karena money politik. Ya. Apakah itu yang sering dipraktikkan oleh para politisi sekarang? Sebenarnya kan pertanyaan ini pada konsep Ya, pola take and give. ya. Nggak kau nggak uti ini kau ini oh kau mah gevo. Magebo, ya. Lazat pejade kan begitu tau. Iya, biasanya. Ya kalau pola lama mungkin. Mungkin. Ya, bisa-bisa. Tapi kalau sekarang agak susah juga Om. Agak susah deteksi itu atau? Bukan. Hari ini saya mau bilang publik bahwa agak susah untuk mau terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Paradigma berpikirnya kan sudah naik Om. Sudah menjadi lebih baik. Tapi itu pendapat saya Om ya. Pendapat saya. Dan saya sedang melihat itu. Karena pola take and give juga saya sudah mainkan. Dari periode sebelumnya saya mainkan itu. Tapi Ternyata bukan ini sebenarnya. bukan dampaknya tidak seberapa Om. Loh apalagi hari ini. Kita tidak dapat itu. Kedekatan emosionalnya harus dibangun. Kedekatan emosional, terus kebicaraan publik. Eksistensi kita bagaimana. Itu yang lebih dilihat. Dan mungkin hari ini saya perlu sampaikan bahwa itu mungkin agak lain. Dia unik. Kalau bilang dengan ASC sedang beda. Publik bahwa sekalipun dia tidak sekolah tuh memilih orang tuh dilihat, nggak usah kami pilih kau nih. Mau naleho ke ngala. Mau na om ke ngala. Daripada kau pakai pola take and give. Iya. Kau drop. Itu ya, yang kau harapkan 9 akan dapat 1. Dan semoga saja yang kau dapat 1 itu kau tidak kecewa. Karena ini kan soal pengalaman saja. Pengalaman ya. Iya. Jadi pola itu saya pikir ya, hari ini diterapkan di Powai, mungkin di wilayah tertentu dia efektif, tapi kebanyakan tidak. Saya pastikan itu. Oke Om Charles. Menarik. Saya tinggalkan saja yang itu yang ada satu hal yang pada akhirnya mengganjal di saya punya pikiran ini yang saya tanyakan Om Charles. Boleh merokok ya? Silakan. Yang menarik itu Om Charles. Ini saya sambil lempar pertanyaan ini nih, yang menarik ini nih. Banyak orang tuh pengen tahu tuh biaya politik nih. Kan kita masyarakat tuh dia maju, tapi kita harus beri pelajaran politik juga. Nah, biar masyarakat juga punya hitung-hitungan nanti ke depan. Oh saya percaya dia ini, memang secara ekonomi dia sudah. Jangan sampai saya percayakan dia hanya mengumpul untuk dia. Dia lupa aspirasi dari kami. Masyarakat tahu nih apakah biaya politik ini mahal sekali untuk seorang calon DPR. Baik. Kalau saya hari ini soal biaya politik saya tidak terlalu pikirkan itu. Saya hanya butuh biaya operasional. Yang penting ngalapusi bensin. Iya toh. Kita mau sabunnya atang ya. Bawa bu aja. Jakarova.
Kelevai, Kelevai. jekalau rave, mula kuli, jekalau focolodo. Yang saya butuhkan itu, ya untuk transportasi akomodasi. Soal bilang biaya politik ya orang bilang terlalu tinggi, Tinggi, ya. pakai pola take and give. Hari ini saya percaya diri bahwa publik Boowai, orang Boowai itu kan mindsetnya kan sudah di atas. Hari ini kau memberikan sesuatu dengan berharap ini kau akan mati dengan harapan itu. Karena saya percaya publik dan orang yang mengerti Ya. di bawah itu suaranya tidak bisa dibeli. Mungkin dari saya begitu. Oke, Om Charles. Menarik. Ketika Om Charles jalan kiri kanan, mulai ini membangun kedekatan ya, membangun kedekatan di masyarakat ini. Om Charles sudah membangun kedekatan ini dengan masyarakat. Dan pada suatu momen hari hanya tiba, Om Charles sepenuhnya dipercayakan oleh masyarakat ini. Setelah kedekatan-kedekatan itu dibangun, tiba pada momen Om Charles jalan lagi nih. Ya. Setelah mendapat kepercayaan masyarakat, Om Charles mulai berkeliling lagi. Bertemu lagi masyarakat sebelumnya. Yang sudah Om Charles kunjungi sebelumnya. Tapi saya ingin tahu kedekatan yang dibangun ini antara pejabat publik. Posisi sekarang Om Charles sudah ada jadi pejabat publik. Kedekatan apakah sekadar kedekatan yang kasih turun kaca angkat tangan atau kedekatan yang bagaimana yang sebenarnya? Oh tidak, kalau saya begini Om. Kita harus membangun spirit yang beda. Toh kalaupun saya dipercayakan, dipilih. Ya. Dan dipercayakan. Sebelum lantik, saya sudah pergi lagi, saya sudah jalan lagi. Dan ini konsep saya dari kemarin-kemarin. Toh kalaupun saya jadi memang saya harus seperti itu. Saya sudah mulai menjaring aspirasi. Saya sudah mulai mendeteksi. Saya sudah mulai turun, mau cek. Kita diskusi. Jangan tunggu reses baru saya turun. No. Kebiasaan sih kebanyakan yang kita lihat akhir-akhir. Lo reses itu dapat duit. Lo duit itu kan harus dikasih ke masyarakat. Itu. Kalau saya satu. Hari ini saya dipercayakan, saya lihat ya suara saya di atas. Karena kita pakai bertolak suara terbanyak. Saya nantinya dilantik. Ya kasarnya seperti itu. Saya langsung turun. Oke, menarik Om Charles nih. Om Charles tadi ada pernyataan tadi. Jangan sampai kita turun reses, baru pas mulai reses baru kita turun lagi ke masyarakat. Untuk membangun kembali kedekatan setelah pemilihan, dilantik. Setelah itu kita jeda kunjungan begini, baru reses kita membangun kedekatan. Dan saat reses itu kebanyakan Om. Saya pernah ikut juga. Ada salah satu DPR. Saat reses itu dia bagi uang. Masyarakat selalu berpikir bahwa uang yang dia bagi itu uang dia punya. Maksudnya uang dia punya ini nih. Tapi sebenarnya itu uang masyarakat yang memang harus dikembalikan melalui program kerja sebenarnya. Apakah seperti itu? Dana reses itu kan disiapkan oleh pemerintah. Bahwa kalau kau sebagai anggota legislatif, anggota DPR, turun ke masyarakat itu kan ada biayanya. Biaya ya. Makan minum, uang yang duduk bagaimana, itu kan ada. Dan memang layak. Dan kalau saya konsepnya itu ya kasih aja ke masyarakat. Apakah sekedar kasih begitu atau dalam bentuk kelompok? Oke, mereka buat kelompok ini, mereka kelola uang yang ada itu atau memang harus individu Ya itu? terserah. Kalau saya itu kan saya mau sampaikan bahwa ini uangnya pemerintah, ini dan resesnya. Silakan kamu kelola. Nggak kita pot sama-sama mau toko ini silakan. Tapi kalau ada hal lain yang lebih penting untuk kamu kelola silakan. Karena kenapa harus tunggu reses? Saya bertemu kamu tiap hari. Saya siapkan database saya. Segala kamu punya aspirasi kan setiap saat kamu bisa sampaikan. Kalau saya begitu Om. Jangan tunggu reses. Baru saya turun. Tanah ne baliho pas emona. Iya. Nanti formilnya. Toh kalaupun aturan. Reses bilang, oh harus pasang kelihatan apa semua. Ya sudah baru kita buat. Boleh kayak kita zakamuku. Kita ubi kaju komo. Kita inutua sama-sama. Mari kita diskusi. Biar lebih dekat. Biar lebih, oh memang bukan biar lebih dekat, memang saya polanya begitu. Itu yang dibangun Om Charles selama ini ya? Ya,
Memang saya seperti itu? Itu yang nama Ustadz tua tadi. Tidak juga. Tapi pola kedekatan kita dengan masyarakat ya begitu. Memang makhluk sosial ya memang. Iya, saya tidak perlu mengada-ada. Saya begini, nggak ini tua, nggak ini tua. Memang apa yang lebih dari kita? Kebesaran saya tidak mengejar tunggu saja DPR. No. Saya apa adanya begini. Saya hadir di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah konstituen. Itu yang membesarkan saya. Bukan tunggu saja DPR. Wah, saja DPR jadi pesuruhnya mereka kok. Ingat, Om Charles duduk, ingat Om Charles ini pesuruh. Suruh saja. Silakan. Ada yang salah, teh. Nah, Itu yang baik. Itu Oke. yang penting dan itu yang utama. Om Charles, Saya mau itu. ada satu hal yang ingin saya tanya. Ini menarik, ini mungkin yang sering terjadi ya, Om Charles. Ketika setelah selesai ini pemilihan ini, di dalam partai itu kita sudah tahu orang ini duduk, nomor ini duduk. Oke. Setelah itu di dalam partai itu, di dalam tim itu tuh 9 orang itu. Di dalam, ya 9 ya? 6. 6 ya? Oke. Dari Kalau dapil bawah itu 6 orang. 6 orang. Tidak dalam partai, dalam satu partai ada 9 orang tuh dalam satu partai. Nomor urut 1 sampai 9. No. 1 sampai 1 sampai 6. Oh, Itu dapil bawah. Oh, 1 sampai 6 ya. Untuk 1 sampai 6 nih Om. Karena setelah ya dari 1 sampai 6 ada yang sudah duduk di dalam partai itu tuh, ada yang belum punya kesempatan untuk duduk ke sana. Nah, ada juga cerita setelah mereka ada teman-teman yang sudah duduk, mereka akhirnya mereka itu tidak dipedulikan, tidak diperhatikan lagi. Tidak diakomodir lagi. Maksudnya setelah masa itu, apakah kita ini satu tim dalam partai ini? Ya, seperti dalam sepak bola. Yang berjuang kan biasanya sama-sama, yang berjuang kan sama-sama. Ya, kau cari suara di mana itu urusan kau. Tetapi kita membesarkan partai ini nih. Tapi setelah ada yang duduk, dan kami berharap Om Charles tidak seperti itu juga kalau seandainya duduk. Dan Om Charles mengabaikan mereka-mereka yang pernah dalam tim itu. Kalau saya begini sih Om. Mau berpolitik itu kan pahit, manis, resiko kan kita harus siap. Tapi arah pertanyaannya Ovian saya paham lah. Bahwa segala perjuangan yang sifatnya kolektif, kolegial, kita harus jaga. Di mana saya secara pribadi harus sadar bahwa suara yang membuat saya jadi kan bukan suara saya mutlak. Ada suara partai juga tuh. Ada kontribusi dari teman-teman lain. Kalau suara saya tuh di kisaran 1.000, katakan saya itu. Dapil bawah 1.000 ini kan kau tidak jadi. Saya pernah pada titik pencapaian yang 1.200 lebih juga tidak jadi. Kita membutuhkan teman-teman lain yang seiring, seirama, kita saling menopang, kontribusi suaranya itu. Karena DPT bawah, kalau kemarin kan di angka 2.000, tapi kalau sekarang tidak. Harga satu kursi itu kan di 2.600-an. Masa bisa sampai dengan 2.600 bawah ini kan orang memilih suara saya mutlak, suara saya sendiri. Kontribusi teman-teman dalam partai itu. Bahu-membahu kita kerjasama. Mungkin ada yang dapat 50, mungkin yang 100. Tokal pun jadi kita jangan tinggalkan mereka. Karena dengan 1-2 dari mereka itu membuat kita bisa jadi. Bukan jadi pejabat. Saya kembali lagi. Jadi pelayan. Jadi penyambung lidah rakyat. Ya di situ saja. Baik Om Charles. Ini sekalian jadi pertanyaan pemuncak kita Om Charles. Untuk sesi kita ini. Di episode 12 ini. Ini. Banyak orang ini Om. Di diskusi di Facebook ini Om. Mereka meminta bupati ganti. Bupati ganti. Ya. Apakah DPR harus ganti juga? Kalau bupati ganti harus orang lama, bupati harus orang baru, DPR juga harus orang baru.
Kalau bupati ganti, DPR orang lama, jangan sampai mereka remote yang baru. Kalau buat saya ini kan kita perkara soal gagasan, soal ide, Iya, iya. soal nantinya mengganti yang lama atau harus memang sekarang ini harus orang baru, tidak penting buat saya. Tetapi saya pakai satu slogan. Nanti kan saya sambung dengan petikan pendapatnya Romo Frans Manyi Suseno ya. Kalau buat saya pertama, jangan membuang yang lama. Tapi konteks sesuai dengan konstitusi sekarang, mari kita pilih yang baru. Pemilu, kita tidak senang mencari yang terbaik itu. Tetapi mencegah yang terburuk itu berkuasa. Itu kata Romanyis. Iya. Kalau buat saya dalam konteks hajatan pilpres kali ini, saya tidak pakai itu. Mau baru mau lama tapi Mau baru yang lama, tapi selama dia siap menjadi pelayan. Konteks hari ini kita berjuang. Kita harus mulai lagi. Kita berkontestasi, biarlah masyarakat menilai. Toh kalaupun yang lama-lama, senior dan teman-teman lama, mereka masih dilihat layak, loh kenapa tidak? Kita payung hukumnya jelas, kita demokrasi. Dan buat saya tidak penting. Bahwa harus ganti, ada slogan bilang, tidak. Kita dekan yang usah ganti. Kalau saya, no. Saya butuh gagasan. Saya belum pernah jadi loh. Tapi saya mau itu kan yang jadi, kita punya gagasan. Mari kita diskusi, mari kita berdebat. Kekayaan intelektual, itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita junjung tinggi. Buat saya itu. Dan jadi DPR itu kan, buat saya secara pribadi, mau jadi atau tidak urusan. Tapi jadi DPR itu orang yang punya konsep. Orang punya gagasan. Dia punya visi ke depan yang bagus. Mungkin itu sejauh. Oke. Teman-teman, kalau mau jadi DPR harus punya gagasan dan konsep yang terarah. Karena kau bukan hanya duduk di sana. Om Charles, ini satu pertanyaan terakhir. Ini pilih saja, Om Charles pilih salah satu ini. Ini pertanyaan ini bisa membuat ya saya yakin masyarakat bisa lihat arahnya ke depan ini seperti apa. Karena bidang-bidang ini nih banyak sedang diminati oleh anak-anak muda sekarang. Oke. Pertanyaan saya, Om Charles pilih dari dua pilihan ini, pilih salah satu, sepak bola atau penyanyi. Saya harus memilih dua-dua. Satu, saya minta satu ini, sepak bola atau penyanyi. Saya tetap milih dua. Memilih dua, oke. Om Charles tetap. Sayangnya Pak Fian tidak kasih opsi. Kalau hanya dikasih dua opsi ini kan opsi mematikan. Tapi saya nggak mau. Saya harus memilih dua itu. Kenapa? Dua-duanya itu kan digeluti oleh adik-adik saya, anak saya begitu banyak loh. Termasuk yang di depan kita. Bukan juga. Termasuk, maksudnya. Kalau omong bola ya saya punya klub. Iya. Itu saya menjadi terlibat langsung di klub. Kalau omong nyanyi, saya bukan penyanyi tapi saya penikmat. Saya suka itu. Maaf saja kalau memang disuruh memilih salah satu, saya tetap tidak mau. Saya dua-dua itu. Oke, baik Om Charles. Terima kasih. Saya senang kalau ada di situ tuh. Saya mau happy, saya mau enjoy. Karena buat saya tuh saya enjoy itu hanya dengan anak muda. Mereka bisa, wah Besti gimana nih? Ya oke Besti, kita kemana? Kita nyanyi, kita main bola, ya sudah. Saya di situ. Oke, menarik Om Charles. Teman-teman menarik ya. Kenapa saya kasih dua pertanyaan ini? Olahraga dan penyanyi nih. Ya, karena ini dua komunitas yang paling digemari oleh anak muda zaman sekarang. Dan memang pendekatan-pendekatan yang dilakukan anak muda ini memang harus di komunitas atau di kelompok-kelompok peminatan seperti ini. Untuk pada siapa saja mau jadi public figure nih. Ya, pejabat publik nih. Itu memang harus pendekatannya ke kelompok-kelompok ini. Itu yang saya dengar dari salah satu pernyataan dari cawapres kita. Ya, cawapresnya Prabowo, itu dia sampaikan itu dari beberapa diskusi dia punya. Saya dengar, bukan sedang saat mau kampanye siapa, tidak. Memang pernyataan ini, anak muda sekarang kalau kita mau dekati hanya bisa seperti itu. Kita tidak bisa pakai gaya lama.
Karena apa yang orang tua minta sudah pasti menurut mereka adalah tidak sesuai dengan zamannya mereka. Mereka memilih seperti apa yang mereka mau, bukan apa yang orang lain mau. Dan menarik sekali teman-teman, pada diskusi kita malam ini, saya harus berterima kasih dan Guru Ari, kru Tuki Api, menyampaikan terima kasih ke Paman Charles untuk gagasan-gagasan yang sudah berikan kepada kami dan khususnya masyarakat. Kami berterima kasih karena pada kesempatan ini bersedia untuk berbagi bersama kami dan masyarakat pada umumnya. Baik masyarakat Kecamatan Boawae, Dapil Nagekeo 3. Saya Charles Marianus Tuevedo, caleg dari Partai Gerindra dengan nomor urut 6, meminta bantuan, mohon dukungannya untuk mencoblos saya sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra dengan nomor urut 6 dengan masa bakti periode 2024-2029. Dukungan dan suara dari Bapak Mama sekalian yang saya butuhkan. Saya berharap Bapak Mama sekalian miu tiinga o singi vivi miu patinga o lo belema. Ma epe sugeu betageti he neko tuka atemoi. Begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, terima kasih kita sudah tiba pada penghujung acara kita. Tukar ide bersama narasumber yang sangat asik dan penuh inspirasi ini. Dan teman-teman, pada episode kali ini, episode 12, yang sudah kami sharingkan tadi di sesi-sesi kami, semoga teman-teman semua bukan hanya terhibur, tetapi mindset teman-teman bisa berubah ke arah yang lebih baik, khususnya kesadaran dalam berpolitik praktis. Jadi pemilih yang cerdas agar suara Anda tidak disia-siakan nanti. Mari terus bangun kerjasama dengan support kami, like, comment, share, dan subscribe agar kami tetap eksis dan tetap memberikan gagasan-gagasan menarik ke hadapan teman-teman. Dari saya, Vian N, dan kru Guru Ari dan Ibu, kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman setia podcast Tuki Api. Terus pantau kami dan jangan sampai meninggalkan kami sendiri. Terima kasih, sampai jumpa.